Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Jadi untuk semua petani, petani tanaman pangan, petani tanaman hortikultura yang terdiri dari buah dan sayuran, tanaman hias, kemudian tanaman perkebunan. Jadi topik bahasan kali ini kami akan membahas perbandingan atau tips memilih fungisida mana yang cocok sehingga kita dalam budidaya pertanian ini menjadi lebih untung lagi. Kali ini yang akan kita bahas adalah fungisida skor 250 EC dan Amistartop 325 SC. Jadi sebelum kita memberikan tips mana yang kita pilih, kita bandingkan masing-masing isinya satu persatu supaya kita jelas mengapa memilih satu dari dua ini. Yang pertama kita lihat dulu kesamaannya dulu. Satu, ini sama-sama fungisida yang mempunyai spektrum luas dan bersifat sistemik, sehingga ini mempunyai target yang agak sama, banyak sekali agak sama karena tadi sistemik dan spektrumnya luas. Ini yang pertama kesamaannya ya. Coba kita lihat kegunaan kedua fungisida ini sangat banyak. Ini bisa saya sampaikan secara sekilas. Nah, itu contohnya ini untuk tanaman cabai, untuk mengendalikan antraknos, Colletotrichum, bercak daun, Colletotrichum capsicum, busuk daun, Phytophthora, mati pucuk, busuk batang. Ini untuk tanaman cabai. Kemudian tanaman tomat demikian juga untuk penyakit hawar daun atau busuk daun ya. Kemudian untuk penyakit antraknos, bercak kering alternaria, kemudian busuk Phytophthora. Untuk tanaman terong, nah yang ketiga mengendalikan antraknos, bercak daun, busuk daun, Phytophthora dan lain-lain. 4 untuk kacang-kacangan, mengendalikan penyakit karat daun. Nah, kemudian kentang, penyakit bercak kering alternaria solani dan hawar daun Phytophthora infestan. Kelima, tanaman padi. Wah, ini busuk batang Helminthosporium, kemudian penyakit blas Pyrrhicularia oryzae. Nah, di samping itu juga ini sering digunakan untuk booster untuk tanaman padi. Kemudian untuk jagung, nah, untuk mengendalikan bercak daun coklat, tadi sama-sama Helminthosporium tadi. Bawang merah untuk bercak ungu Alternaria pori, antraknos Colletotrichum, untuk tanaman melon, untuk tanaman semak semangka. Jadi banyak ini. Masih saya bacakan lagi. Mentimun, bawang daun, buah naga, jeruk, kacang tanah, kakao untuk mengendalikan VSD, fascicular strikeback, kemudian karet untuk Cerathisis fimbriata, kedelai, bunga krisan, kopi, kubis, mangga, tembakau, bibit kelapa sawit, kemudian di padang golf. Jadi intinya ini tadi keduanya itu bisa digunakan untuk spektrum yang luas tadi. Kemudian yang kedua itu kesamaannya adalah diproduksi oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Syngenta Indonesia. Nah, kemudian yang sebetulnya kalau dikatakan sama dan beda ini agak sulit karena salah satu bahan aktifnya sama, yaitu difeconazole, yaitu golongan dari triazol. Nah, ini kesamaan dari produk ini antara skor dan Amistartop ini. Kemudian
perbedaannya apa? Sekarang kita harus tahu perbedaannya. Yang pertama tadi dari segi formulasinya beda. Yang satu EC skor itu 250 EC. Ya. Kemudian yang AMI Startup tadi SC itu perbedaannya. Kemudian berikutnya adalah bahan aktifnya agak beda, tadi ditambah beda sedikit. Kalau yang skor tadi adalah diviconazole, ditambah lagi zat pengatur tumbuh atau SRBT. Kemudian untuk yang AMI Startup itu ditambah, jadi ada tiga dengan tambahnya tadi SRBT itu ada azoxystrobin. Jadi AMI Startup ada dua bahan aktifnya. Jadi yang satu diviconazole. Jadi yang diviconazole ini cara kerjanya adalah menghambat biosintesis sterol pada membran. Nah, kemudian kalau yang azoxystrobin tadi itu mengganggu sistem respirasinya. Dan yang ketika ada ZPT tadi itu memperbagus kualitas hasil, sehingga sering dipakai untuk booster di tanaman padi. Kemudian perbedaan lain itu ya masalah penting ini, masalah harganya. Harga untuk AMI Startup juga lebih mahal karena memang tadi komponen bahan aktifnya berbeda karena lebih banyak, sehingga yang skor itu lebih murah. Kemudian itulah persamaan dan perbedaannya. Jadi pertanyaannya pilih yang mana? Nah, karena targetnya juga sama, kemudian tadi bahannya juga berbeda harganya. Kalau saya ditanya untuk mengendalikan penyakit atau tertentu tadi, pertama kita coba yang murah dulu. Yaitu yang skor dulu. Nah, yang skor dulu kita coba karena lebih murah. Jangan-jangan dengan satu bahan aktif tadi sudah bisa mengendalikan dengan bagus. Nah, itu makanya dicoba dulu. Karena memang semua udah kegunaannya untuk itu karena udah diuji di Komisi Pestisida ya. Jika hasilnya kurang memuaskan, bisa dicoba yang AMI Startup. Karena apa? Karena bahan aktifnya ada dua itu tadi. Karena dengan ada dua ini menambahkan daya efektivitas dari fungisida tersebut. Karena di alam patogennya itu kemungkinan juga bercampur, kemudian berbeda-beda strainnya dan sebagainya, sehingga perlu campuran tadi yang lebih tinggi nilai keefektifannya. Artinya yang AMI Startup. Itu jadi strateginya, pilihlah dulu yang murah, kemudian kalau jika masih belum mempan, kurang memuaskan, tingkatkan dengan yang AMI Startup. Ini mudah-mudahan tips ini bisa membantu kita untuk berbudidaya pertanian itu lebih efektif dan efisien. Nah, itu efisien itu artinya lebih murah, tetapi hasilnya sudah cukup memuaskan. Jadi itu kira-kira pemirsa bahasan kita mengenai dua fungisida yang diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.